Perkenalkan, nama saya Andre. Banyak orang mengenal saya sebagai seorang apologet gitu ya. Jadi saya itu sebenarnya juga dari awal tidak bermaksud untuk jadi seorang apologet. Tidak pernah bermaksud untuk menunjukkan diri seperti itu. Tapi saya merasa Tuhan membimbing ya, Tuhan membimbing, Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan di YouTube saya banyak viewernya begitu ya, subscribernya cukup banyak dan ya saya percaya bahwa dengan berjalan bersama Tuhan akhirnya pelayanan saya di YouTube itu akhirnya jadi berkat. Buat saudara yang tidak tahu, apologet itu adalah cabang ilmu dari kekristenan untuk menyediakan pembelaan rasional terhadap bidang-bidang atau terhadap pokok-pokok iman Kristen yang seringkali dipermasalahkan, diserang, dihina oleh orang-orang atau pihak-pihak di luar kekristenan. Ya, seperti yang ibaratnya bukan sebuah rahasia lagi bahwa kekristenan itu oleh karena politik identitas di negara kita akhirnya menjadi kelompok yang sering dibully, ya. Sering dibully gara-gara apa? Gara-gara kita punya iman dan kita sering dianggap sebagai menuhankan manusia misalnya ya. Bahkan pada kata-kata yang paling kasar, menuhankan kolor begitu ya. Tuhan kolor, Tuhan tiang begitu kan ya. Dan sebagainya. Ya jadi saya pikir itu adalah hal-hal yang seringkali dimunculkan dan sekali lagi saya percaya bahwa ada sekelompok kecil orang yang berisik begitu ya. Sementara kita melihat ada banyak saudara-saudara kita yang ada di seberang yang sebenarnya baik hati. Mereka semua baik. Tapi mereka tidak cuma ada kelompok kecil aja nih yang berisik yang suka menyerang kekristenan begitu. Jadi saya muncul sebagai orang yang memberikan penjelasan di YouTube karena saya juga belajar dan saya juga sebenarnya bersyukur loh saudara-saudara. Oleh serangan-serangan mereka ini akhirnya ada kesempatan untuk kita belajar iman Kristen. Artinya dengan kemajuan teknologi informasi akhirnya saya bisa membahas pokok-pokok iman Kristen itu dengan lebih lengkap. Mumpung memang diserang kan begitu. Kemarin saya barusan tulis saudara-saudara di kolom komentar, saya bilang saya tidak akan bikin video kalau kalian tidak serang kami. Jadi selama kalian serang kami ya saya tetap bikin video, begitu ya. Karena sudah banyak dari kelompok mereka yang minta saya untuk stop bikin karena mungkin kepanasan begitu ya. Setelah saya bahas ya kalian kepanasan ya tanggung jawab kalian sendiri lah begitu kan. Nah poin saya adalah saudara-saudara sekali lagi kita sebagai orang Kristen harus mengasihi mereka. Ya, mengasihi mereka tapi juga di satu sisi yang sama kita harus mempunyai penjelasan atau ketika dipertanyakan tentang iman kita bisa jawab. 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan siap sedialah memberikan pertanggungjawaban iman kepada mereka yang bertanya kepadamu tentang apa yang kamu percaya. Tetapi haruslah dengan rendah hati dan hormat. Kita harus memberikan penjelasan tentang iman kita dengan rendah hati, dengan hormat, dengan sopan, begitu. Nah itu yang saya lakukan di channel YouTube saya. Saya kira itu saja perkenalannya saudara-saudara. Nah hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu peristiwa atau satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Judul yang saya berikan adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dalam kisah ini saudara-saudara adalah kisah yang saya kira mungkin familiar oleh banyak orang. Karena orang membaca atau orang Kristen lebih utama dari sekolah minggu mungkin diajarkan tentang cerita ini dan sampai hafal, orang hafal. Tetapi sebenarnya cerita ini adalah cerita yang mengandung makna teologis yang luar biasa. Saya sebagai orang Kristen dari lahir, besar di sekolah minggu, sampai bosan dengar cerita ini, baru akhirnya saya menyadari bahwa ternyata dalam bagian ini Tuhan Yesus itu menyatakan siapa dia. Dari kubu seberang, saudara-saudara kita di seberang mengatakan di dalam Alkitab tidak ada pernah Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Mereka selalu bilang begitu. Di mana di bagian Alkitabmu Yesus itu mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kalau Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan maka katanya kami siap pindah. Ya saya sendiri secara pribadi gak usah pindah gak apa-apa begitu ya. Tapi saya mau kasih penjelasan bahwa sebenarnya dalam bagian ini Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Saudara ya.
Kita baca ayat ini sama-sama. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Kita membaca bersama-sama dari bagian yang saya sudah taruh di depan saudara ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah saudara, saya belakangan ini jadi kalau saya tuh kalau buka sosmed, saya buka sosmednya tuh YouTube. Waktu saya buka YouTube biasanya di YouTube itu muncul itu. Ya. Kisah dari server seberang begitu ya. Wah, pokoknya semua cercaan-cercaan muncul semua di ininya saya. Tapi di salah satu yang direkomendasikan oleh YouTube adalah berita tentang ada seorang yang baru saja menikah saudara-saudara tapi kemudian istrinya kabur. Nah, saudara tahu ceritanya ya. Nah, jadi ada seorang bernama Fahmi ya begitu ya, suaminya ya. Yang menikah terus dalam sehari ternyata istrinya namanya Anggi itu lalu kemudian kabur meninggalkan dia. Viral lah berita ini. Sudah berapa lama ini berita? 1 minggu ada ya? 1 mingguan ada ya? Ternyata saudara-saudara setelah dicari ternyata si Anggi ini kabur ke mantannya. Ya. Nah si Anggi mengaku, berbeda dengan ceritanya Fahmi, Anggi mengaku bahwa sudah ta'aruf. Jadi sama Fahmi ini ta'aruf, setelah ta'aruf ternyata Anggi tidak dapat melupakan mantan terindah. Ya, astagfirullahaladzim ya. Akhirnya Anggi lari dan akhirnya Fahmi menangis sampai pingsan katanya ya. Fahmi Husaini sempat histeris hingga pingsan. Saudara tentu kita tidak ingin menghina Fahmi, ya kasihan si Fahmi, kan begitu. Tapi saudara-saudara berita hari ini malah kemudian berseliweran di timeline saya di YouTube bahwa setelah ditinggal Anggi, Fahmi dapat rejeki. Katanya dicarikan istri yang lain, begitu saudara-saudara ya. Wow. Saudara-saudara ketika melihat kisah-kisah ini seperti roller coaster, seperti drama, saya jadi melihat ya ampun dunia ada-ada aja ya, begitu ya. Begitu cepatnya dan mudahnya orang kawin dan cerai, orang kemudian lari dan sebagainya. Lalu kemudian ternyata setelah melalui semua mau pingsan dan sebagainya, ternyata dapat rezeki nomplok begitu ya. Katanya dicariin istri baru. Di satu sisi rasanya kok kayaknya gampang sekali ya orang kawin cerai. Tapi di satu sisi yang lain saya melihat kisah Fahmi ini ternyata yang tadinya kebingungan malah kemudian mendapatkan hal yang baik di belakang. Dari perspektif dia tentu saja ya. Kalau kita sebagai orang Kristen melihat ini waduh pusing saya kalau lihat orang kawin cerai itu pusing saya lihatnya ya. Nah tapi ya begitulah.
Intinya cerita ini adalah cerita yang kemudian menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang hidup itu penuh dengan lika-liku. Naik dan turun, ya. Saudara-saudara yang datang di tempat ini pun mungkin saudara mengalami hidup penuh lika-liku. Sebagian dari saudara saya percaya mengalami pergumulan luar biasa ketika mengenal Yesus. Ada harga yang besar yang saudara harus bayar. Saudara harus mungkin dibenci oleh orang. Saudara harus dihina, mengalami persekusi. Sebagian dari saudara mungkin mengalami yang namanya dikucilkan oleh kelompok saudara, begitu kan? Dikucilkan oleh keluarga sampai untuk mengikut Yesus harganya sangat besar sekali. Sebagian dari saudara mungkin sekarang sedang ada dalam situasi bahkan mungkin belum selesai itu semua. Saudara sedang mengalami permasalahan-permasalahan karena memang pada akhirnya harga yang dibayar itu besar. Tapi saya ingin katakan bahwa dalam cerita ini, ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum, sebenarnya cerita ini ingin memberitahu kepada kita banyak dimensi atau banyak berkat Tuhan. Ya, banyak berkat Tuhan dalam kisah di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Kapernaum ini. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan ini. Sebenarnya saya waktu kecil tidak pernah berpikir atau tidak pernah melihat cerita ini sebagai cerita yang cerita yang gimana. Karena saya berpikir oke, cerita ini Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sebagai orang Kristen dari kecil saya merasa sudah biasa saya dengar Yesus itu bikin mujizat, sudah biasa. Jadi kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini bagi saya biasa saja. Yang luar biasa adalah apanya? Siapanya saudara-saudara? Teman-temannya orang lumpuh ini. Jadi waktu sekolah minggu saudara dikasih cerita kepada saya bahwa teman-teman orang lumpuh ini imannya besar. 4 orang yang membawa orang lumpuh ini membongkar atap supaya membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Bagus gak? Bagus gak? Bagus juga sih ya. Tetapi menurut saya sebenarnya inti cerita ini bukan ada pada teman-teman si orang lumpuh. Karena bukan itu maksud cerita ini. Maksud cerita ini adalah sebenarnya ada sebuah pesan yang tersembunyi yang ingin Lukas ceritakan kepada kita. Melalui kejadian di mana ketika Yesus mengatakan kepada orang lumpuh, "Hai saudara, dosamu sudah..." Sebentar, saudara merasa ada yang aneh tidak dari perkataan Yesus ini? Dia berkuasa. Berarti dia Tuhan. Oke. Terima kasih Ibu. Menurut saudara ada yang aneh tidak dari perkataan Yesus ini? Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Orang yang datang pada Yesus minta diampuni dosanya tidak? Tidak. Yang datang pada Yesus itu siapa? Lumpuh. Orang sakit dibawa sama temannya. Kalau ada anak saudara datang, minta sama saudara, minta adek mau beli permen di warung sebelah. Adek mau beli permen. Artinya adek minta apa? Duit. Lalu saudara bilang, "Ya dek, mandi sana." Apa hubungannya? Aneh kan? Saudara datang pada Bang Fadil. "Bang Fadil, tolong doakan saya. Kenapa? Tangan saya sakit." Bang Fadil bilang apa? Bang Fadil bilang, "Rajin menabung ya." Aneh tidak? Aneh. Betul? Betul? Datanglah orang lumpuh kepada Yesus. Teman-temannya bawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Lalu mengatakan, "Tuhan," kira-kira coba saudara bayangkan ya. Kira-kira apa yang mereka omongkan? "Tuhan," apa kira-kira? "Sembuhkan teman kami ini yang lumpuh." Atau yang lumpuh ini bilang apa kira-kira? "Tuhan tolong ini kaki enggak bisa jalan." Begitu kan? Maka Yesus seharusnya jawabnya apa? "Sembuhlah kamu." Kan begitu? Atau apa misalnya? "Terjadilah sesuai imanmu." Kan begitu kan? Lalu kenapa Tuhan Yesus bilang, "Hai saudara, dosamu diampuni"? Aneh tidak? Nyambung enggak? Nyambung enggak? Enggak nyambung. Enggak nyambung ya?
Takut Pak ngomong gak nyambung, kenapa? Ini kan firman Tuhan, masa dibilang gak nyambung? Iya saya paham, mungkin saudara kebawa budaya yang dulu ya. Tidak boleh namanya kalimatullah itu dipertanyakan atau dibantah ya. Saya paham. Tapi begini, Alkitab itu berbeda. Alkitab itu atau firman Tuhan yang kita percaya itu adalah hasil tulisan di mana Tuhan memakai penulis-penulis dari latar belakang berbeda-beda dengan konteksnya, dengan cara tulisnya untuk menyampaikan maksud firman Tuhan. Kitab Lukas ini dipakai dengan budayanya pada saat itu, saudara-saudara. Dan budaya pada saat itu adalah punya konteks ceritanya. Seperti misalnya saudara-saudara kalau hari ini saudara misalnya ya 500 tahun lagi, tahun berapa sekarang? 2023. Tahun 2523 muncul tulisan Bang Fadil disebut sebagai cebong. Dituduh sebagai cebong. Saudara, orang di tahun 2523 pikirnya apa? Ternyata Bang Fadil adalah titisan kodok. Begitu? Begitu bukan? Bisa kan? Karena apa? Karena mereka berpikir cebong kodok, Bang Fadil titisan kodok. Padahal kita tahu waktu dibilang Bang Fadil adalah cebong, ini maksudnya apa? Ada yang tahu? Politik. Politik. Masih ingat cebong sama kampret ya? Masih ingat ya? Oke. Saudara mengerti maksud saya? Ada konteksnya. Nah makanya memahami kisah ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Seharusnya kita bertanya, kenapa begini? Harusnya Yesus bilang, nak, terjadilah sesuai imanmu, bangkitlah dan berdirilah. Kan begitu. Tetapi perkataan Yesus ini nggak nyambung gitu loh. Ini perkataan yang, saudara kalau kita lihat ini perkataan yang kok tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong yang tidak nyambung. Apa ini maksudnya? Nah, saudara kalau membaca firman, kalau ketemu dengan yang kayak begini, saudara patut bertanya. Artinya apa? Ada sesuatu. Oke? Ada sesuatu yang tidak semestinya, yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Lukas kepada kita. Mari kita lihat sama-sama. Tuhan Yesus berkata, hai saudara, dosamu diampuni. Saudara perhatikan bahwa kejadian Yesus mengatakan ini ada hubungannya dengan audiens hari itu. Siapa yang hadir? Yang hadir adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah audiensnya yang sedang menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Tapi ketika ada orang lumpuh datang, Yesus bilang apa? Dosamu diampuni. Dan itulah yang kemudian membuat mereka gusar, ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa gusar? Karena bagi mereka bilang apa di situ? Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Oh, saudara-saudara. Jadi kita mesti ngerti perkataan Yesus itu berujung pada kontroversi. Tuhan Yesus sengaja nggak? Sengaja. Dia sengaja bikin kontroversi. Dia sengaja memantik polemik di antara para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka tahu ketika Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu diampuni. Ini perkataan bukan perkataan sembarangan. Mereka marah, gusar. Kenapa? Karena bagi mereka, orang yang ngomong demikian menghina Yahweh. Menghina Allah. Menghina Tuhan. Kenapa menghina Tuhan? Karena yang berhak ngomong dosamu diampuni itu cuma Tuhan. Tidak boleh ada manusia yang mengatakan dosamu diampuni. Kalau sekarang kita mendengar misalnya hamba Tuhan, Bang Fadil sekali lagi saya pinjam namanya, mengatakan Tuhan, bahkan Bang Fadil pun pasti tidak akan langsung bilang dosamu diampuni. Enggak begitu. Pasti Bang Fadil akan mengatakan Tuhan mengampuni dosamu. Kan begitu kan ya? Iya kan? Karena apa? Karena kita pun manusia tidak akan ngomong sembarangan. Meskipun sebagian orang bilang, oh Yesus ngomong begitu karena dia adalah nabi. Nabi mengatakan dosamu diampuni. Enggak begitu.
Masalahnya orang-orang hari itu langsung tahu bahwa Yesus itu sedang mengambil posisinya Tuhan. Yesus itu sedang mengambil posisinya Tuhan dengan mengatakan bahwa dosamu itu diampuni. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan, itu salah besar. Salah. Kenapa? Karena komunikasi itu tidak selalu disampaikan belak-belakan. Setuju? Bapak ibu pernah pacaran? Ini saya mau nanya bapak-bapak, ada beberapa gelintir bapak-bapak ya. Bapak-bapak dan pemuda-pemuda. Saya mau tanya, bapak-bapak ketika tanya sama istri, mau makan apa sama pacar atau istri? Mau makan apa? Jawabannya biasa? Terserah. Nah sekarang saya tanya, beneran terserah bukan? Enggak. Betul? Sudahlah, mulailah kita main tebak-tebakan, kan begitu kan ya? Biasanya itu kata menjadi bikin pusing laki-laki karena apa? Mesti membaca isi hati pasangannya, kan gitu. Makan gado-gado, mana ya? Oh berarti nggak bisa terserah nih, bukan gado-gado. Mau makan soto, gitu kan ya? Minyakan ya. Padahal tadi katanya jadi bukan terserah ini. Saudara paham maksudnya ya? Itu namanya komunikasi. Akhirnya kita mengerti maksud utama dari perkataan terserah itu terlihat dari responnya. Yesus waktu bilang dosamu diampuni, maksudnya apa? Kelihatan dari responnya orang Farisi dan ahli. Karena mereka bilang menghujat Allah kamu. Kenapa? Kamu mengambil haknya Tuhan. Kamu mengambil haknya Tuhan untuk mengampuni dosa. Nah ini asik di sini. Makanya di ayat 21, 22, Yesus tahu isi hati mereka. Lalu Yesus bilang apa? Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Nah ini menarik. Yesus melanjutkannya dengan sebuah pertanyaan retorika. Retorika atau retoris itu adalah seni. Seperti misalnya, saudara mungkin tahu yang muda-muda aja nih ya. Belakangan kemarin pernah muncul meme, kamu nanya. Nah kan gitu kan ya. Hari ini kita kuliah enggak misalnya. Kamu nanya kan gitu kan ya. Itu jawaban pertanyaan itu maksudnya apa saudara-saudara? Gak usah nanya gitu kan. Apa maksudnya? Gak usah nanya gitu. Nah ini sama, retorika. Yesus ngomong dengan retorika. Retorikanya keren. Mana yang lebih mudah? Lebih mudah apa? Yang pertama, bilang dosamu diampuni. Atau bilang bangunlah dan berjalanlah. Oke, kita breakdown satu-satu. Waktu Yesus bilang mana yang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni. Dalam pikiran para ahli Taurat orang Farisi apa? Ini orang kurang ajar. Betul? Kamu menghujat Allah. Dan dengan demikian kamu itu manusia tidak berhak. Ingat mereka menganggap Yesus adalah manusia. Manusia biasa, betul. Anak tukang kayu kan begitu kan ya. Mereka menganggap Yesus ini manusia biasa. Kamu bukan Tuhan. Kamu menghujat. Makanya waktu Yesus bilang dosamu diampuni ngamuk kan. Pada ngamuk. Tapi Yesus bilang begini, mana yang lebih mudah ngomong dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Oke, bangunlah dan berjalanlah ini sebenarnya dalam pikiran orang Farisi apa? Pasti bisa nggak? Nggak bakal bisa. Kenapa? Karena begini, dalam pikiran mereka yang mampu mengadakan mujizat adalah Tuhan atau Allah. Kalau Allah dihujat, mana mungkin terjadi? Saudara paham maksudnya? Jadi ketika Yesus mengatakan bangunlah dan berjalanlah, enggak mungkin. Kenapa? Kamu menghina Allah. Kalau kamu menghina Allah, mana mungkin Allah ridho? Gitu loh saudara. Mana mungkin Allah ridho? Mana mungkin Allah menyembuhkan orang ini? Enggak mungkin. Karena kamu manusia penghujat. Paham? Oke. Jadi saudara bisa paham waktu Yesus bilang mana yang lebih mudah. Yesus tanya sama mereka, mana yang lebih susah? Waktu saya bilang dosamu diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Mana yang lebih susah?
Hah? Yang lebih susah yang mana? Yang terakhir. Maksudnya mereka mau jawab dosa mau diampuni, ini menghina nih. Dan apalagi Yesus bilang begini, sudahlah kamu gak percaya kan bahwa aku ini adalah Tuhan yang berhak mengampuni kan? Kamu gak percaya kan? Oke, gue kasih tahu yang kedua. Kalau gitu waktu gue bilang dia bangun dan berjalan, lu berani gak? Berani taruhan gak? Dia jalan gak? Bagi orang Farisi bilang apa? Gak mungkin, karena kamu menghina. Tapi Yesus bilang gini, berani taruhan gak? Mana yang lebih mudah? Yang pertama kan? Tapi gue bilang sama lu, gue kasih lu jual, gue beli. Gitu saudara-saudara. Yesus bilang apa? Bangunlah dan berjalanlah. Lalu ayat 24, Yesus lanjut. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia siapa? Yesus. Kapan-kapan kita bahas, tapi saya kira mungkin saudara sudah bahas. Daniel pasal 7, ini gambaran anak manusia. Ya. Ini gambaran Yesus menggunakan penglihatan Daniel, di Daniel pasal 7, saudara kalau pulang bisa baca ya. Nanti saudara bisa ketemu, di situ ada anak manusia yang disembah oleh semua bangsa. Kalau manusia disembah oleh semua bangsa itu manusia biasa tidak? Tidak. Yang manusia yang kekuasaannya kekal selama-lamanya, manusia biasa tidak? Tidak. Ini berarti manusia ilahi. Dan Yesus menggunakan kata anak manusia menggambarkan siapa dia. Jadi dia adalah manusia ilahi. Yang kita kenal Tuhan yang menjelma jadi manusia. Keren ya? Nah banyak orang tidak paham konteks ini. Lalu mengatakan Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Yesus menyebut dirinya manusia. Engkau salah Bambang. Nah begitu kan ya. Kamu tidak paham konteksnya. Nah ini ya. Jadi Yesus mengatakan di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu dia bilang, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mana yang lebih susah? Mengampuni dosa atau mengatakan membuat mujizat? Membuat mujizat lebih susah. Double-double ini masalahnya. Yesus bilang, supaya kamu tahu aku berkuasa, aku bilang, bangunlah dan angkatlah tilam. Dan seketika itu juga bangunlah orang lumpuh ini lalu berjalan mengangkat tempat tidurnya sambil memuliakan Allah. Kalau orang ini bangun berarti Allah ridho. Ridho dengan apa? Dengan perkataan Yesus bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan. Dia adalah ilahi. Dia berkuasa seperti Allah. Jadi bangkitnya orang lumpuh ini membuktikan bahwa dia bukan manusia sembarang. Dia bukan nabi sembarangan. Dia bukan sekadar nabi. Tapi dia adalah Tuhan. Yang mengampuni dosa bahkan membuat yang lumpuh ini berjalan. Jadi kejadian ini gak sembarangan ketika Yesus mulai bilang begini, hai anakku dosamu diampuni. Itu bukan Yesus iseng. Bukan Yesus gak nyambung. Tetapi dia punya maksud untuk apa? Menyatakan siapa dia di depan semua orang. Yang paham betul bahwa tidak bisa manusia biasa mengampuni dosa. Bahkan ketika manusia itu mengatakan dosamu diampuni. Lalu dia dengan kuasa dia mengatakan bangun dan berdirilah. Itu artinya perkataannya benar. Perkataannya tidak salah. Dan dia menyamakan diri dengan Tuhan. Kisah ini membuktikan keilahian Yesus. Kisah ini pada akhirnya berujung pada apa? Berujung pada akhir dari ayat 25 tadi itu loh. Apa ayat yang ke-25? Si orang ini mengangkat tempat tidurnya lalu pulang sambil memuliakan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-26 kalau saudara baca, semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Kenapa? Karena mereka menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Jadi melalui kelumpuhan dari orang ini saudara-saudara, akhirnya Tuhan bekerja untuk menyatakan dirinya dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Tapi saya mengajak saudara-saudara untuk menempatkan diri seperti orang lumpuh. Oke?
Misalnya saudara sebagai orang lumpuh. Dan ketika saudara sedang lumpuh, waktu kemudian saudara datang pada Tuhan. Tuhan, aku datang padamu mohon pertolonganmu. Lalu Tuhan bilang, dosamu diampuni. Bingung gak saudara-saudara? Bingung gak? Bingung. Kadang-kadang hidup kita itu memang membingungkan. Amin. Kadang-kadang jalan hidup kita itu bingung dan gak nyambung. Tentu saja saya ngomong ini bukan mau bilang bahwa kitanya yang bodoh atau gimana. Ya memang kita bodoh, memang kita terbatas. Kadang-kala saudara-saudara hidup itu gak nyambung. Ada orang mengatakan, kan mengikut Tuhan yang benar. Kalau mengikut Tuhan yang benar pasti dimudahkan jalannya. Betul? Nah sekarang saya tanya, kalau mengikut Tuhan yang benar pasti dimudahkan jalannya enggak? Belum tentu. Betul enggak? Oke sekarang saya tanya, saudara mau tes masuk universitas. Masuk universitas abal-abal dan universitas beneran. Mana yang jalannya paling mudah? Abal-abal. Saudara sudah ngerti maksud saya mau ngomong apa? Halo? Masuk universitas yang beneran, jalannya lebih susah nggak? Susah. Jadi susah atau gampang jalannya itu bukan patokan. Ya, jangan salah ya. Banyak kita menganggap bahwa kalau mengikut Tuhan pasti dimudahkan. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu loh saudara-saudara. Jangan salah loh. Tapi pasti dipimpin, pasti. Kadang-kadang jalannya mesti lewat badai cobaan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oke? Jadi jalanmu ketika tidak mudah tidak berarti jalanmu salah. Ketika jalan itu sulit bisa jadi memang itu jalan yang benar. Kadang kita berpikir caranya keliru. Makanya saya bilang kalau kita jadi orang lumpuh datang pada Tuhan, Tuhan sembuhkan dong. Tuhan bilang dosamu diampuni. Lah bukan itu yang aku minta Tuhan. Betul? Tapi Tuhan memang sengaja. Sengaja. Karena apa? Jalanmu bukan jalanku. Tingginya firman Tuhan mengatakan tinggi seperti tingginya langit. Demikianlah jalan Tuhan sama kita. Kadang-kadang kita pikir yang terbaik ini adalah permen. Ini yang terbaik seperti anak kecil. Ternyata Tuhan bilang bukan itu yang terbaik buat kamu. Kebanyakan makan permen nanti giginya lubang katanya. Kan begitu kan? Kita kadang sebagai anak kecil yang pengen makan kerupuk. Kerupuk ini terbaik bagiku. Bagi Tuhan? Tidak. Jadi begini, kadangkala kita mensimplifikasi. Ketika jalannya sulit, ketika kita berpikir, ketika Tuhan ini jalan Tuhan, harus mudah, harus cepat, harus mujizat. Belum tentu. Mujizat itu sebenarnya urusan Tuhan, bukan urusan kita. Bukan kita yang tentukan Tuhan mujizatnya mesti begini. Paham saudara-saudara? Kadang kita orang Kristen seperti anak kecil deh. Masih menuntut Tuhan tuh mengerjakan sesuatu seperti pikiran kita. Saudara yang pernah jadi, saudara yang sudah jadi orang tua, saudara pasti tahu. Anak kecil itu ketika datang minta sesuatu, kadang-kadang mintanya itu terlalu cetek gitu loh saudara-saudara, paham ya? Tapi sebagai orang tua saudara tahu mana yang paling benar. Jadi hari ini kalau ada di antara engkau merasa hidupmu membingungkan, seakan-akan apa yang terjadi padamu ini kayak Tuhan gak cepat tolong saya. Jangan tawar hati. Karena Tuhan punya rencana. Jangan tawar hati. Kadangkala saudara-saudara kita berpikir hidup itu harus seperti caranya kita. Padahal Tuhan bekerja dalam caranya Tuhan. Tuhan tidak langsung menyembuhkan orang lumpuh ini. Dia pakai jalan muter dulu, pakai retorika dulu, bikin dulu ahli Taurat orang Farisi sensi dulu, ngamuk-ngamuk dulu. Tetapi Tuhan pakai caranya Tuhan. Karena apa?
bukan agendanya kita yang penting. Agendanya siapa yang penting? Agendanya Tuhan. Kadangkala, saya jadi ingat saudara-saudara cerita waktu Yesus di mana ini? Tanjung Priok? Bukan, saudara-saudara. Di Danau Galilea. Ketika murid-murid berlari, tiba-tiba datanglah angin sakal, saudara. Wah, langsung badai. Yesus ngapain? Tidur. Karena kecapean, saudara-saudara ya. Yesus ketiduran, tidur. Lalu cerita ini kita tahu bahwa murid-murid terus teriak-teriak, wah gitu. Tuhan, tidakkah kamu peduli kami mau mati? Kadang-kadang Tuhan tuh begitu caranya, saudara ya. Kadang kita berpikir harusnya gimana? Kalau Yesus di dalam perahu, terjadi badai atau tidak? Tidak. Pikiran manusia kita adalah kalau Yesus dalam perahu, mestinya tidak boleh badai. Betul? Ternyata enggak, badai loh. Amin? Amin. Dan kita pikir jagoan muncul belakangan. Saya pikir-pikir, saudara-saudara, dulu saya pikir jagoan muncul belakangan. Ternyata enggak. Sebenarnya jagoannya udah bareng-bareng kita. Cuman kitanya yang telat mikir. Kitanya yang telat mengerti. Paham? Sebenarnya jagoan kita enggak pernah lepas kendali. Tuhan itu tidak pernah lepas kendali, saudara-saudara. Kalau hari ini saudara berdoa dan Tuhan belum jawab, jangan tawar hati. Tuhan tidak pernah lepas kendali. Kalau hari ini saudara sedang mengalami permasalahan, jangan pikir aneh-aneh, jangan khawatir. Karena Tuhan janji, burung aja dia pelihara, bunga aja dia dandani. Artinya Tuhan bilang begini, kalaupun hari ini masih badai, santai. Aku ada di sini. Gak apa-apa. Kita doa minta Tuhan sembuhkan aku. Belum dulu, sabar. Sabar, Tuhan bawa dulu muter. Badai, sabar dulu, Tuhan muterin dulu. Gak apa-apa. Masalahnya adalah di sini. Kitanya nih, yang apa? Telat paham. Ketika kita lewatin semua baru kita paham. Oh, begini jalan Tuhan. Udah biasa kan? Itulah kita. Terima. Betul? Bisa terima ya? Kita itu telat paham. Gak apa-apa, bilang sama kiri kanan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bilang, ditepok saudara-saudara, bilang gak apa-apa. Tuhan itu pegang kendali ya. Bilang, Tuhan pegang kendali. Amin, begitu. Yang duduk sendirian tepok ke siapa ya? Kursi. Jadi, bukan jagoannya muncul belakangan. Bukan Tuhan muncul belakangan. Tuhan itu bersama kita. Tuhan itu tidak lepas kendali. Cuman kitanya saja yang baru paham belakangan. Jadi seluruh pergumulan, kebingungan, jalan hidup yang gak nyambung, itu sedang menuju pada kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya begini, maukah kita mengarahkan diri kepada kemuliaannya? Kadang kita ingin kita yang dilayani Tuhan. Ya, kita ingin doa kita dijawab sama Tuhan. Kita ingin Tuhan ikuti cara saya. Enggak, kebalik bro, kebalik. Kita nih umatnya, dia Tuhannya. Jadi semua yang terjadi pada kita itu ujungnya harus kemuliaannya dia. Jadi jalan memutar bagaimana? Enggak apa-apa. Karena saya tahu saya bersama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak lepas kendali. Saya tahu Tuhan lagi bawa caranya Tuhan. Cara saya atau hal terbaik yang saya lakukan adalah saya belajar untuk tetap dekat, nempel terus sama Tuhan. Betul? Cari terus hikmat Tuhan. Cari terus firman-Nya. Supaya apa? Kita mampu lewati hidup ini dengan benar. Amin. Saudara diberkati? Mari kita tunggu.